Oke, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Poleta Polin. Oke, kali ini saya akan membahas tentang kelahiran atau bayi prematur. Kebetulan ada request dari teman-teman untuk membahas kehamilan prematur. Oke, kehamilan prematur terjadi saat saya kelahiran 2018, lahiran kembar ya, kembar sepasang itu di kelahiran 29 menjelang 30 weeks. Nah, biasanya kelahiran prematur ini banyak hal yang sudah saya bahas sebelumnya, apa saja penyebab bayi lahir prematur ya, bisa infeksi saluran kemih, bisa karena sakit ibunya atau bayinya aktif, dan segala macamnya ya yang menyebabkan kelahiran prematur. Oke, nah biasanya kelahiran prematur pada kehamilan 7 bulan itu biasanya mayoritas banyak yang selamat, contohnya saya. Nah, untuk kelahiran kembar saya itu di 1,1 sampai 1,2 kilo. Nah, cukup kecil ya. Jadi anaknya begitu kecil untuk dibesarkan di luar. Nah, upaya yang harus kalian lakukan saat kelahiran prematur itu adalah tetap sebelumnya mencari rumah sakit yang memiliki NICU yang bagus, yang dimana dokter NICU-nya bisa merawat bayi-bayi di atas 1 kilo ya, atau 1,5 kilo ke bawah. Nah, saat di NICU memang kita sebagai ibu agak susah jumpa dengan anak-anak karena mereka kan ada di inkubator, ada yang menggunakan CPAP yaitu oksigen tegangan tinggi, karena mereka kan belum bisa menyesuaikan pernafasan seperti orang biasa, artinya masih ragu untuk menggunakan paru-parunya, makanya digunakan CPAP. Nah, untuk inkubator yang menggunakan CPAP itu tergantung ketahanan atau kuatnya bayi di dalam inkubator. Untuk anak saya menggunakan CPAP itu hanya 3 hari dan hanya menggunakan oksigen biasa. Nah, untuk di dalam inkubator sendiri anak saya yang 1,1 yang selamat itu, yang laki-laki itu ada di 1,5 bulan. Nah, maksudnya itu 1,5 bulan itu nggak selama inkubator ya, jadi 1 bulan itu di inkubator untuk menambah berat badan, di situ menghangatkan pengganti rahim, lalu selebihnya di luar atau di perawatan perina bayi biasa. Nah, untuk perawatan bayi prematur ini memang cukup berat karena kita harus berpacu dengan waktu, dimana umur bayi harus sesuai berat badannya. Nah, jadi berat badan itu sangat penting untuk pertumbuhan anak. Nah, apabila anaknya terlalu jauh BB-nya, maka nanti takut perkembangan bayi juga tidak baik untuk fisiknya, untuk hal-hal yang lain-lain. Oke, jadi untuk bayi prematur itu apa saja yang perlu dilakukan? Nah, saya akan membahas tentang perawatan bayi prematur selama di NICU atau saat menjelang anak bayi boleh pulang ke rumah dirawat oleh diri sendiri. Nah, hal yang penting yang pertama yaitu pastikan saat kalian di NICU berkonsultasi rutin dengan dokter NICU-nya. Yang dibahas yaitu misalnya yang paling penting itu adalah mata. Nah, kenapa saya bilang mata? Karena rata-rata bayi prematur itu orang tua atau dokternya yang kurang paham, sehingga ada kelalaian atau keterlambatan dalam menangani masalah mata. Nah, kebanyakan bayi prematur itu ada yang minus, ada yang plus, ada yang gangguan mata karena pertama pemakaian oksigen yang terlalu tinggi atau terlalu lama sehingga membuat mata rusak, ataupun perkembangan retina pada bayi belum sempurna. Nah, hal yang perlu kalian cek yaitu pengecekan ROP. ROP itu untuk retinopati pada bayi yang seperti saya bilang, karena ada jangka waktu retina itu berkembang. Nah, usahakan dokter mata sudah masuk ke dalam ruangan NICU untuk memeriksa retinopati tersebut, ROP. Nah, biasanya
dokter mata akan menggunakan alat yang membesarkan mata. Memang agak sakit ya kalau kita lihat bayi sekecil itu matanya udah dicolok untuk memperbesar, sehingga diberikan senter dan si dokter melihat apakah retinopatinya ini masih sedang berkembang atau bagaimanapun, tetap dikontrol. Nah, biasanya dokter tersebut akan mengulang kedatangannya bisa di saat bayi baru masuk, lalu seminggu kemudian, 2 minggu, dan berikutnya. Nah, kebetulan anak saya yang 1,1 kilo ini kan karena dia sangat kecil, jadi saya untuk mengusahakan cek ROP rutin. Nah, ada dia saat di NICU beberapa kali, pulang dari itu 1 bulan per 2 minggu, lalu lalu 1 bulan sekali, 2, 3 sampai umur dia 6 bulan. Nah, kalian harus rutin, jangan sampai kelewatan. Nah, apa hal yang sangat penting ROP ini? Karena kalau kalian kelewatan, maka retinopati itu ada kalau nggak salah saya agak ingat penjelasan dokternya. Kalau misalnya terlewat, maka ada putus antara saraf apa gitu. Jadi di retinanya itu kalau sempat masa itu terlewatkan perkembangannya, maka yang akan terjadi bisa bisa buta, ataupun paling minimal itu minus anak pakai kacamata. Mungkin kalian bisa melihat anak-anak yang menggunakan kacamata mulai dari bayi. Nah, itu akibat ROP. Nah, jadi apabila terjadi pendarahan pada mata bayi, apa yang langkah dilakukan? Yang dulu dilakukan oleh dokter saya, anak saya sebelah kiri sempat ada pendarahan, yaitu di umur dia 4 bulan ya. Jadi 4 bulan itu sampai 5 bulan ada pendarahan sebelah kiri. Nah, langkah utama untuk mencegah pendarahan tersebut adalah dengan laser mata. Jadi anak saya melakukan laser mata di sebelah kiri. Nah, memang sedih ya, anak harus umur segitu sudah masuk meja operasi. Nah, bagaimanapun itu untuk menyelamatkan mata anak saya. Nah, alhamdulillah memang biusnya bius total, tapi alhamdulillah hasil operasinya memuaskan. Anak saya pendarahannya dapat dihentikan dan alhamdulillah sampai sekarang matanya normal. Nah, itulah hal penting pertama untuk bayi prematur yang harus kalian jaga selama seandainya kalian sudah lahiran prematur. Jadi jangan lupa untuk mengecek ROP atau mata pada bayi kecil atau bayi prematur, supaya tidak terjadi gangguan-gangguan atau gangguan penglihatan dan lain-lainnya yang jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Oke. Nah, itulah tips dari saya untuk penanganan bayi prematur yang masih dirawat di NICU. Sekali lagi saya tekankan, kalian mulai berkonsultasi di saat anak lahir dan masuk NICU dan masuk ruang perina dan lain-lain. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat. Untuk tips-tips prematur lainnya nanti akan menyusul di konten berikutnya. Pokoknya stay tune on my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, and share. Sudah banyak teman-teman yang berhasil IVF mengikuti tips saya, alhamdulillah, dari Allah dan juga melalui perantara Allah, dan kebetulan mereka jodoh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.